Scott. Dan ini pacarnya. Tapi Scott tiba-tiba suka sama cewek lain, Ramona Flowers. Tapi untuk mendapatkan cewek ini, dia harus mengalahkan 7 mantan jahatnya Ramona. Yang kalau mereka dikalahin, mereka berubah jadi koin. Tapi bukan cerita absurdnya yang pengen gue bahas, melainkan gimana editing dan transisinya yang bush-bush ini dan visual effect ini bisa bikin film yang kocak. Walaupun karakter utamanya seculun ini. Dan ini adalah editing dari Scott. You know what? I don't know the meaning of the word. Scott Pilgrim was dating a high schooler. Hi. Hey, Knives, this is Steven Stills. Teks-teks ini gak cuma ngasih penjelasan, tapi juga ngasih info yang unik. Rating awesome. Julie has issue. Oke. Dan teks-teks ini menarik banget buat ditaruh di opening. Entah kenapa lucu aja. Ya, maksud gue kapan lagi kita nonton film dan dijelasin barang-barang ini punya siapa aja. Fun fact ini ngasih kesan komedi. That's for me. Mad Catch. Apa sih Match Cut? Do you know that girl? Scott! What? You only played one note for that entire Film ini tuh song. sering banget pakai match cut gitu buat perpindahan tempat. I will think of Envy Adams no more. I have distressing news. Tapi sekaligus bikin informasinya dapat ditangkap dengan cepat. Transisi kayak gini itu lo bermain dengan gerakan yang cocok di shot selanjutnya. Lo bisa lihat di sini, tiba-tiba ada karakter yang masuk ke dalam frame padahal dia nggak ada di tempat situ kan. Dan di-cut ke lokasi yang berbeda, tapi ngelanjutin gerakan yang sama. Smooth banget perpindahannya. Dan yang nonton, termasuk gua, nggak bakalan sadar. Is your girlfriend distracting you? Yeah. What else? I heard she kicks all kinds of ass. She's on another level. She's men dying at her feet. She's got some battle scars, dude. Sering banget gue lihat di film-film komedi ada adegan wawancara kayak gini, dimana satu persatu orang ngejawab pertanyaan yang sama, tapi sudut pandang mereka beda-beda. Dan gue suka gimana adegannya itu di-cut cepet kayak gini dan dikasih zoom juga. What about Ramona Flowers? What it is about that girl. Scott, I forbid you from hitting on Ramona, even if you haven't had a real girlfriend. Oke, kita di sini lihat lightingnya redup di saat obrolannya jadi serius, dan menurut gue itu udah biasa. Yang nggak biasa adalah Girlfriend in over a year. Hey, whoa. respon si Scott yang bikin lampunya nyala lagi. Hey, whoa. Tapi pas si ceweknya naikin nada lagi, lampunya mati lagi cuy, dan penonton pada kecewa. Scott. Nah, jadi si Scott ini lagi kepelet. Lihatlah matanya yang berbinar-binar. Tempo editingnya lagi lambat, fokus ke dialog panjang mereka. Yeah, if that's cool. Tapi tiba-tiba berubah drastis ketika If I say yes, will you sign for your damn package? cuy, bahkan cepetnya itu diperbolakan dan gak realistis. Dan gue yakin itu pulpennya gak nempel ke kertasnya. Dan menurut gue itu representasi seberapa bergairahnya si Scott. Makanya adegannya dicepetin gitu. Sampai-sampai dia bisa ngelempar kardus ini. Dan BTW mereka ngelakuin ini 33 take hanya untuk shot lempar kardus ini. Itu effort guys. So yeah, 8 o'clock? Dari transisi yang cepat dan intens, cut sini cut sana, muncullah adegan ini yang dibuat mellow kesannya. Dengan transisi di softnya kayak seakan-akan transisi yang meromantisasikan sesuatu gitu. Dan dari semua transisi yang ada di film ini, cuman transisi ini yang paling gampang dibuat karena lu bisa bikin sendiri di CapCut. That's not true. Who told you? Wallace, duh. That gossipy bitch. Nah ini jujur efek kesukaan gue. Efek ini tuh sering banget digunain pas adegan teleponan. 17 years old, scandal. Dan iya, ini adegan telepon biasa, tapi jadi lebih unik kalau dibikin split screen kayak gini. Karena kalau nggak pakai split screen dan shotnya ganti-gantian gini, Schoolgirl It's a Catholic school too. with the uniform and everything. Yeah, the whole deal. menurut gue feel-nya kurang dapet karena kita nggak bisa lihat aksi reaksi mereka secara bersamaan. Apalagi ketika adegannya itu mau memperlihatkan dinamika adik kakak ini. Jadi pakai split screen adalah keputusan yang tepat. Namun adegan teleponan yang satu ini agak berbeda. Hey, Scott. Envy? Oh shit. Been a while.
yaitu adegan dimana Scott lagi teleponan sama mantannya. Mukanya si Envy dibikin misterius, gelap, kayaknya rumahnya mati lampu. Dan kerennya waktu kameranya bergerak, di belakang si Scott mulai muncul foto-foto kenangan mereka dan lampunya berubah ke kanan. Time and she's America. Dan She's muncul American. split What's your screennya name? si Envy. I'm not Cuma telling di you that, sini Ramona. split screennya bergradasi gitu, yang What, do you ngasih know her? tone yang serius. No. Kita bisa lihat segimana tegangnya si Scott. I gotta go. It's been nice chatting with you. Wait, It's been nice chatting with you. wait. Kita bisa kelihatan kan bedanya. Yang satu ini lebih komedi dan yang satu ini lebih dramatis gitu. Tapi tetap komedi. Tapi ada satu tipe split screen lagi yang perlu kalian lihat. Nah bentar, ini buat konteks aja. Envy mantannya Scott, Todd mantannya Ramona. Scott dan Ramona lagi PDKT-an, dan Envy dan Todd lagi pacaran. Dan kira-kira ginilah gambaran kompleksitas hubungan percintaan manusia. Makanya split screen-nya itu dibikin intens, ngikutin beat musiknya. Keren banget gak sih? BTW gue nonton film ini sampai 3,5 kali dan berjam-jam nulis naskah untuk bikin video ini. Jadi jangan lupa subscribe dan like video ini supaya lu tidak bernasib rumit seperti hubungan mereka. With the show, Scott Pilgrim. Oh, hey, it's tonight at the. Scott Pilgrim! What did you do with my sister? So, what can I get you? Is there anywhere you don't work? Oh They're called enggak, jobs. itu bukan Something dari that video follows you gue when you yang know anything sensornya. about. Itu And by the dari way, I can't- filmnya sendiri. Dan ya, kotak hitam yang kalian lihat di mulut cewek ini adalah sensor mandiri dari filmnya sendiri. Kenapa ini cewek marah-marah mulu? Oh, she has issue. Ya, gue lupa. Dan lucunya, si Scott itu sadar kalau ada kotak hitam di mulut cewek ini. Makanya dia nanya, Do that. How are you doing that with your mouth? Never mind how I'm doing it. What do you have to say for yourself? dan akhirnya kita masuk ke adegan favorit gua. Bukan yang ini, Cok. Ngomongin adegan ini, lo kebayang gak sih waktu sutradaranya ngide adegan kayak gini gimana? Gimana kalau kita bikin live band battle tapi nanti ada nada-nada musiknya gitu dan terbentuklah siluman monyet dan naga kepala dua yang beneran berantem. Gokil coy. Ya ampun, pria bertompel dan berkacamata ini mukanya pengen gua tabuk, mukanya ngeselin anjir. Lu tau gak sih adegan combo Scott dan Knife pas ngelawan final boss tuh gak dibikin basic, tapi malah dibuat kayak begini pak. Dan ya, akhirnya kita sampai di ujung video dan pada akhirnya ini bukan film komedi yang bikin gue ketawa terbahak-bahak, tapi tetap lucu. Ini film komedi yang spesial dan menyenangkan yang bisa gue tonton ulang karena sama sekali gak ngebosonin. Dan terima kasih untuk sutradaranya dan editornya yang udah membuat film ini. Karena bagi gue, film komedi bukan berarti harus bikin kita ketawa terbahak-bahak. Gue ketawa kok, tapi dalam hati. Intinya, ini film komedi yang seru untuk ditonton. Yang nonton seru, yang bikin juga seru. Gue denger mereka juga bersenang-senang di setnya sampai akhirnya mereka mau kerja sama lagi untuk meranin suara karakter yang sama di adaptasi kartunnya.